7 usaha makanan rumahan tahan banting saat krisis, inflasi dan PHK. Harga bahan pokok naik, PHK di mana-mana. Tapi kamu tahu nggak, justru di masa krisis seperti ini, banyak orang yang diam-diam malah sukses dari dapur rumahnya sendiri. Ya, di video kali ini aku bakal tunjukin 7 usaha makanan rumahan yang tahan banting. Bahkan saat ekonomi lagi nggak stabil. Kalau kamu lagi bingung cari tambahan penghasilan, atau mau mulai usaha dari rumah, tonton video ini sampai habis, karena di akhir nanti aku kasih tips bonus biar jualanmu bisa cepat laku walau tanpa modal besar. Selamat datang di channel Semangat 100%, tempat kita belajar tentang mindset sukses, keuangan pribadi, dan cara cerdas cari cuan di masa sulit. Segmen 1, krisis dan usaha rumahan. Banyak orang berpikir, kalau krisis datang, maka semua bisnis bakal tumbang. Padahal nggak juga. Faktanya, bisnis makanan justru termasuk yang paling tahan banting. Kenapa? Karena orang tetap butuh makan. Tapi bukan berarti semua usaha makanan pasti sukses. Hanya yang bisa menyesuaikan diri, yang adaptif, yang bisa bertahan. Nah, berikut ini 7 ide usaha makanan rumahan yang terbukti masih laku keras. Bahkan saat inflasi dan PHK melanda. Segmen 2. Inilah 7 ide usaha makanan rumahan. 1. Frozen food homemade. Ide yang pertama adalah frozen food homemade. Sekarang orang makin sibuk, tapi tetap mau makan enak dan praktis. Jadi, makanan beku seperti risoles, dimsum, atau nugget homemade laris banget. Keuntungannya apa aja? Bisa tahan lama, gak perlu sewa tempat, dan bisa dijual lewat online. Modal kecil, tapi repeat order tinggi 2. Lauk rumahan siap antar, catering harian. Yang kedua, catering harian. Banyak karyawan yang kena PHK mulai kerja freelance dari rumah. Dan mereka tetap butuh makan siang. Kamu bisa jual lauk pauk seperti ayam rica, sayur lodeh, sambal, atau tempe orek dengan sistem langganan. Stabil karena pelanggan tetap 3. Makanan sehat dan diet low calorie meals. Ketiga adalah healthy food atau meal prep. Sekarang tren hidup sehat makin naik, bahkan di tengah krisis. Modalnya kecil, cuman perlu packaging rapi dan promosi di Instagram atau TikTok. Target pasarnya jelas. Ibu muda dan pekerja yang mau hidup sehat tapi sibuk. 4. Snack ring dan oleh-oleh lokal. Keempat, snack ring, contohnya keripik singkong, basreng, atau cookies. Ini jenis usaha yang tahan lama. Bisa dikirim ke luar kota, bahkan mungkin ekspor. Kalau dikemas dengan brand lucu dan rasa unik, margin keuntungannya bisa 2 kali lipat. 5. Minuman kekinian versi rumahan. Kelima adalah minuman kekinian. Misalnya kopi susu literan boba homemade, atau jus detox, atau mungkin yang sedang tren, es teh jumbo. Yang penting fokus di branding dan visualnya. Orang beli karena rasa dan gaya. Kamu juga bisa mulai dari rumah, pakai botol lucu, dan jual lewat WhatsApp atau Instagram. 6. Jajanan tradisional nostalgia. Keenam adalah jajanan tradisional. Saat krisis, orang cenderung cari rasa nostalgia. Kue klepon, onde-onde, dan getuk, atau kue basah itu juga punya pasar loyal. Apalagi kalau dikemas modern, bisa jadi tren baru. Modal kecil tapi punya nilai budaya tinggi. 7. Cloud Kitchen kolaborasi menu online. Dan yang ketujuh, Cloud Kitchen. Ini konsep usaha makanan tanpa warung fisik. Kamu masak dari rumah, tapi jual lewat GoFood, GrabFood, atau Shopee Food. Bisa juga kolaborasi dengan teman yang jago masak menu lain. Jadi satu dapur, banyak brand, efisien banget loh. Cocok buat era digital kayak sekarang. Segmen 3.
penutup dan kesimpulan. Oke, tadi kita udah bahas 7 ide makanan rumahan yang bisa kamu mulai walau modal terbatas. Tapi ingat, kuncinya bukan cuma ide. Yang paling penting adalah eksekusi dan mindset. Mulai aja dulu. Banyak orang nunggu waktu sempurna. Padahal kesempatan justru datang di saat sulit. Kalau kamu bisa bertahan di masa krisis, kamu bakal jauh lebih kuat saat ekonomi pulih. Mulai dari kecil, tapi mulai sekarang, karena setiap langkah kecil dari dapurmu bisa jadi sumber kebebasan finansialmu. Kalau kamu suka video seperti ini, klik share, like, tulis di kolom komentar usaha mana yang paling kamu pengen coba. Dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya tentang strategi bisnis dan pengembangan diri. Ingat, bukan krisis yang menentukan masa depanmu, tapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat terus, dan salam cuan dari dapur rumahmu.